huruful jarri hiyal huruful lati takhtassu bid-dukhuli 'alal asma'i fata'malu fihal jarra. Dia adalah huruf-huruf allati takhtassu yang dia khusus bid-dukhuli masuk 'alal asma'i atas isim-isim, fata'malu maka dia beramal fiha pada isim-isim tersebut al-jarra jar. Jadi huruf ini dia khusus masuk kepada kalimat isim lalu menjarkannya. Ada duha isyruna harfan, bilangannya atau jumlahnya, jumlah huruf-huruf ini yang masuk kepada isim. Isyruna harfan, ada 20 huruf. Jadi huruf jar ini totalnya ada 20 huruf. Sa'aktafi, saya akan mencukupkan bisyarhil masyhuri minha. Saya akan mencukupkan, siapa saya di sini? Ini penulis kitab. Saya mengambil dari kitab An-Nahwu At-Tatbiqi ta'lif Khalid Abdul Aziz. Jadi Al-Ustadz Khalid Abdul Aziz. Ini terkenal kitabnya, kitab modern lah, kitab zaman sekarang ya, bukan kitab klasik. Jadi saya akan mencukupkan dengan mensyarah yang terkenal saja minha dari 20 tersebut. Wahwa, dia adalah min, ila, an, ala, fi, rubba, al-ba'u, al-kafu, al-lamu, al-wawu, watta. Itu 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Jadi dari 20 ini akan disyarah ya, sekitar 11 ya. Itu 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Nah, ke-20 huruf jar ini dari mana referensinya? Ini dari Alfiyah Ibnu Malik. Nah, ini ya. Ini baitnya nih. Alfiyah Ibnu Malik di bab huruful jar. Haka hurufal jarri wahya min ila hatta khala hasya ada fi an ala munzu rubba Allamu kai wawun wata wal kaf wal ba'u wal alla wa mata. Haka khuz, ya artinya khuz haka itu. Ambillah olehmu hurufal jarri sebagai huruf jar, wahya adalah min 1 ila 2. Saya langsung hitung 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20. Haka hurufal jarri wahya min ila hatta khala hasya ada fi anala munzuru balamu kai wawun wata wal kafu wal ba'u wala ala wa mata. Nah itu ya, silahkan lagunya apa saja lah, pokoknya ini 20 ya, referensinya dari Alfiyah Ibnu Malik. Kita bahas satu persatu maknanya, kemudian contoh-contohnya. Maknanya juga soalnya banyak ya. Oke, yang pertama kita mulai dari min. Nah, apa maknanya? Ya, min ini untuk apa? Pertama, untuk menunjukkan at-tab'id. Ini ma'aniha wa amthilatuha ya. Untuk menunjukkan sebagian. Jadi min ini bermakna sebagian. Contoh misalkan tilkar rusulu faddalna ba'dahum ala ba'dim minhum man kallamallah. Nah, ini ada min di sini minhum. Ini kita terima dulu. Tilkar rusul, itulah para rasul, faddalna kami utamakan ba'dahum sebagian mereka ala ba'din atas sebagian yang lain. Minhum, apa artinya minhum? Ya, dari sebagian mereka. Ya, jadi min di sini makna litab'id, untuk menunjukkan sebagian. Minhum, sebagian dari mereka. Man adalah seseorang, kallamallahu, Allah berbicara. Nah, ada yang dibuang di sini ya, kallamahullahu ya. Ya, jadi aid kepada man ini dibuang, tidak perlu ditampilkan. Man kallamallahu ya. Sebagian dari mereka ada yang Allah berbicara dengannya. Nah, jadi min bermakna sebagian. Yang kedua, ibtidaul ghayah fil makan, menunjukkan permulaan akan suatu tujuan fil makan pada konteks tempat.
Jadi ibtidaul ghayah min, ya dari, ya kalau bahasa Indonesia soalnya dari semua terjemahannya. Nah ini contohnya, subhanallazi asra bi'abdihi laylam minal masjidil harami ilal masjidil aqsa. Subhanallazi, maha suci Allah, allazi yang asra, dia memperjalankan di malam hari, ya asra ya, memperjalankan di malam hari, bi'abdihi akan hambanya, lailan, apalagi ada lailan lagi ya, asra juga sebenarnya udah menunjukkan di malam hari. Coba lihat di materi sorof ya. Asra itu memperjalankan, dia dari fiil apa? Sara ya, sara. Jadi asra kalau tidak salah begitu ya. Itu memperjalankan di waktu hari. Lailan, ditambahkan lan ini mempertegaskan sebagian malam. Minal masjidil haram, dari masjid al haram. Ya, minal masjidi. Nah, di sini ada min, ini menunjukkan ibtidaul ghayah fil makan. Ya start lah gampangnya gitu, start pada konteks tempat. Jadi sejak dari Masjid Al-Haram atau dari Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa, ke Masjid Al-Aqsa. Jadi bukan min sebagian di sini, bukan dari sebagian masjid, bukan. Kemudian ibtidaul ghayah fi zaman, famutirna, kami dicurai hujan, minal jumu'ati, dari Jumat. Nah, Jumat ini bukan tempat tetapi waktu. Dari hari Jumat ilal jumu'ati, kepada Jumat yang ini ya, minal jum'ah ilal jum'ah, dari Jumat kepada Jumat. Nah, di sini min juga ibtidaul ghayah, tapi ini pada konteks waktu. Al-jumu'ah ini waktu, kalau al-masjid ini tempat. Kemudian ibtidaul ghayah fi ghairil makan wa zaman. Jadi ini minnya bukan ibtida dalam konteks tempat, juga bukan dalam waktu, bukan. Misalkan min Muhammadin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ila Hiraqla azimir Rum. Dari Muhammad utusan Allah kepada Heraklius azimir Rum, penguasa Romawi. Nah, min Muhammadin. Nah, Muhammad ini majrur oleh min. Nah, min ini ibtida juga dari Muhammad, ya dari Nabi Muhammad kepada Heraklius. Itu ibtida. Ya, ibtida'il ghayah untuk satu tujuan, itu kepada Heraklius. Tetapi ini Muhammad bukan waktu dan juga bukan tempat. Nah, ini makanya ibtida aja, ibtida'ul ghayah, lil ibtida. Jadi min ibtida'ul ghayah. Nah, dia bukan makan juga bukan zaman. Kemudian yang terakhir ya, makna min itu litalil, untuk menunjukkan alasan akan terjadinya sesuatu. Contoh, mimma khati'atihim ughriqu. Mimma disebabkan, khati'atihim disebabkan kesalahan ya. Maknya ini mak zaidah. Min ma khati. Nah, ini min lalu ada mak zaidah tapi dia tetap beramal, sehingga khati'ati ini majrur oleh min. Nah, minnya bermakna apa? Ta'lil, bukan dari terjemahan Indonesia, tetapi dikarenakan atau disebabkan. Mimma khati'atihim, dikarenakan kesalahan-kesalahan mereka, ughriqu, mereka ditenggelamkan. Contoh lagi misalkan dhahika Zaidun, Zaid tertawa, min kalami Amrin, dikarenakan kalamnya si Amr. Jadi min di sini lit ta'lil. Itu yang pertama min. Yang kedua ila. Ila pertama maknanya intihaul ghayah fil makan. Intiha ya, akhir dari tujuan, fil makan dalam konteks tempat. Contoh yang tadi ya. Ya, minal masjidil harami ilal masjidil aqsa, sampai ke masjid al aqsa, sampai ya, sampai ke masjid al aqsanya, sampai. Nah, ila, nah itu bukan enggak sampai, tapi disebut sampai itu harus sampai melewati, masuk kepada yang dituju itu. Nah, itu namanya intihaul ghayah fil makan, karena masjid ini tempat. Kemudian yang kedua maknanya ada intihaul ghayah fi zaman, seperti tsumma atimmus siyama ilal lail. Kemudian atimmu, sempurnakanlah oleh kalian asyama, puasa, ilal laili, sampai malam. Maksudnya sampai permulaan malam. Jadi puasa itu harus sampai masuk
awal mula malam. Jadi katakanlah kalau malam itu yang disebut malam itu misalkan jam 6.00 contoh ini misalkan. Maka lewatin jam 6.02. Dikit lewat. Itu disebut dengan intihaul ghayah fi zaman. Maka sempurnakanlah puasa sampai datang malam. Jadi lewat dikit malamnya berarti. Itu disebut datang. Kalau pas banget gimana? Susah juga ya. Kemudian makna yang ketiga intihaul ghayah fi ghairil makan wa zaman, ini untuk menunjukkan akhir dari tujuan pada konteks bukan tempat dan juga bukan waktu. Seperti ini. Ya, seperti ini. Min Muhammadin Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ila Hiraqla azimir Rum. Nah, Hiraqla ini majrur cuma tanda jarnya dengan fathah kalau yansharif. Maka azim ini naat ya dari Hiraqla menggunakan jar karena dia yansharif. Jadi ila Hiraqla ini intihaul ghayah, ini bukan waktu, ya bukan juga tempat. Nah, tapi intihaul ghayah ini sudah sampai. Ya. Min Muhammadin ini dari Muhammad, itu start permulaan. Ya. Ila Hiraqla ke Heraklius. Hiraqla ini bukan tempat dan juga bukan waktu. Nah, kemudian an yang ketiga, jadi ilah cuma 3 saja. Intihaul ghayah fil makan, fil zaman, fi ghairil makan was zaman. An ini untuk al mujawazah al bu'du, untuk menunjukkan mujawazah, menjauh. Al bu'du jauh. Apa maksudnya? Kita lihat contohnya. Wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka. Waman dan barang siapa a'rada dia berpaling an zikri dari peringatanku. Dari maksudnya apa? Menjauh dari peringatanku. Siapa berpaling? Menjauh dari peringatanku. Nah, jadi an zikri berarti menjauh dari peringatanku. Fa innalahu ma'isyatan dhanka, maka bagi dia penghidupan yang sempit. Ma'isyatan ini isim inna ya, lahu khobarnya. Fa inna lahu ma'isyatan dhanka, penghidupan yang sempit. Contoh lagi misalkan wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa. Dan adapun man orang yang khafa dia takut maqama rabbih akan Tuhannya, akan keagungan Tuhannya. Wanaha dan dia mencegah an-nafsa nafsu anil hawa dari hawa. Dia mencegah nafsu menjauhi hawa ya. Menjauhi keinginan-keinginan ya, menjauhi hawa nafsu. Jadi mencegah diri ya, kita terjemahkan diri aja. Wanaha dan dia mencegah an-nafsa, mencegah diri anil hawa dari hawa nafsu ya, dari hawa nafsu. Jadi an di sini bermakna ya al-mujawazah, menjauh, mencegah diri, menjauhi hawa nafsu. Contoh lagi sirtu anil baladi, aku berjalan anil baladi, menjauh dari negeri. Ya, aku berjalan ya, bukan aku berjalan dari negeri, aku berjalan menjauh dari negeri. Nah, ini an ini bermakna al-mujawazah. Ramaitu sahma anil qausi, aku melempar as-sahma anak panah anil qausi dari busurnya. Nah, aku melempar anak panah ya menjauh dari busurnya. Karena kan apa? Melewati dia apa? Lepas ya. Maka menjauh. Karena lepas ya, maju ke depan. Nah, maka dia disebut menjauh anil qaus, dari busurnya. Oke, kemudian yang keberapa nih? Yang ketujuh. Tadi kan 3, 6, ini berarti 7. Ala min ila. Bukan, ini keempat ya. Min ila an ala. Keempat nih, baru keempat. Ala. Ini maknanya untuk al-isti'ala al-uluwu hisian. Jadi ada hisian, ada maknawian nanti. Ala ini untuk menunjukkan posisi di atas, dan ini hisian ya, di indra. Jadi posisi di atasnya itu memang dilihat, dapat dilihat. Contoh,
wa 'alaiha dan di atasnya. Di atas apa? Di atas binatang-binatang tunggangan ya. Ya, binatang-binatang yang dinaikkan manusia. Wa 'alal fulki ya, dan di atas bahtera tuhmalun kalian dibawa. Nah, di atas bahtera, di atas binatang itu bisa diindra. Maka alanya bermakna di atas itu hissiyan ya. Itu diindra memang faktanya. Kullu man 'alaiha fanin, segala sesuatu atau setiap siapa saja 'alaiha di atasnya fan pasti akan fana, pasti akan binasa. Di atas apa ini? Di atas bumi. Jadi siapa saja yang ada di atas bumi ini kan terindra, di atas bumi itu terindra. Maka dia pasti fana, dia akan hilang, akan binasa. Sekarang aja belum kelihatan, nanti hari kiamat itu pasti akan binasa. Nah, ini al-isti'la hissiyan. Kemudian makna yang kedua al-isti'la'u ma'nawiyan. Ini maknawi. Di atasnya ini tidak bisa dilihat ya oleh mata. Contoh, ulaika ala hudam mir rabbihim. Mereka itu ala hudan, di atas hudan, di atas petunjuk, mir rabbihim, dari Tuhan mereka. Di atas petunjuk. Bisa dilihat enggak petunjuk itu bentuknya seperti apa? Nah, ini di atasnya maknawiyan, maknawi, alias tidak bisa dilihat dengan mata. Kemudian yang ketiga, ala ini bermakna al-musahabah ya, bersama atau disertai. Contoh, wa inna rabbaka lazu maghfiratil linnasi ala zulmihim. Sesungguhnya Tuhanmu, inna rabbaka, sesungguhnya Tuhanmu, lazu maghfiratin, memiliki ampunan, linnas, untuk manusia, ala zulmihim, bersama kezaliman mereka. Jadi dalam kezaliman mereka itu disertai ada ampunan Allah ya. Jadi meskipun mereka zalim, dalam waktu bersamaan itu senantiasa ada ampunan Allah ya, bagi mereka yang bertaubat. Jadi ala ini bermakna ma'a. Jadi sungguhnya Tuhanmu memiliki ampunan untuk manusia, ma'zulmihim, bersama kezoliman mereka. Jadi maghfirah itu bersama kezoliman mereka. Tetap ada maksudnya. Maksudnya enggak mungkin zalim tapi tidak ada maghfirah ya. Kalau mereka ya kembali, nah, maghfirah itu ada. Contoh lagi misalkan faja'athu ihdahuma, maka salah satu dari keduanya datang kepada dia ya, kepada Musa. Maka telah datang kepada Musa ihdahuma, salah satu dari keduanya. Ini tentang Nabi Musa ya. Maka datang kepada dia, kepada Nabi Musa, salah satu dari keduanya, dari kedua perempuan itu. Tamshi, keadaannya dia berjalan, ala istihyai, atas malu-malu. Maksudnya dia berjalan disertai rasa malu. Jadi ala di sini bermakna musahabah. Ma'a. Tamshi ma'a ma'astihyain. Ya, dia berjalan ya. Dia ini perempuan, dia berjalan ya, bersama atau disertai rasa malu. Berjalan malu itu gimana? Kemudian fi, apa artinya fi? Pertama az-zarfiyah, untuk menunjukkan zarf ya, waktu atau tempat. Jadi fi itu artinya tempat atau waktu. Contoh misalkan wala tubashiruhunna wa antum akifuna fil masajid. Wala tubashiruhunna, janganlah kalian mencampurinya mereka perempuan-perempuan istri kalian ini. Jangan kalian campuri. Wa antum akifuna fil masajid, dan kalian keadaannya itu sedang beriktikaf fil masajid, di masjid. Di masjid. Nah, itu menunjukkan tempat, di tempat di masjid, tempat ya, menunjukkan tempat. Wazkuru, dan berzikirlah kalian Allah, kepada Allah, fi ayyamin ma'dudat, di hari-hari yang tertentu ya, di hari-hari yang ada bilangannya, hari tertentu. Hari itu adalah keterangan waktu. Nah, jadi fi ini memiliki makna zarf
Berarti kalau di sini dzarfiyah zamaniyah, ini di sini dzarfiyah makaniyah. Ada juga fi bermakna taklil, ya. Alasan, karena berarti. Artinya karena atau disebabkan, karena. Contoh misalkan qalat fadzalikunnalladzi lumtunnani fi. Qalat, dia berkata. Siapa dia berkata ini? Imratul Aziz, ya, istrinya Al Aziz yang menggoda Nabi Yusuf. Dia berkata, fadzalikunna, ya. Zalika untuk anta, zaliki untuk anti, zalikunna untuk antunna. Itulah, ya, itulah, tuh, ya, tuh ditujukan kepada siapa? Kepada para wanita yang sudah diundang itu. Tuh. Nah, itu jadi kunna itu harful khitab. Alladzi, ya, orang yang lumtunnani fihi, orang yang kalian lumtunan itu mengolok-olokku, gitu ya. Kalian yang mengolok-olokku fihi, ya, dikarenakan dia alladzi ini. Itu Nabi Yusuf. Jadi ketika Nabi Yusuf lewat, ya, lalu dia berkata, ya, orang yang kalian mengejek-ngejekku dikarenakan dia ini, ya, fihi. Jadi fi-nya di sini bermakna ta'lil. Kemudian contoh lagi, lamassakum fi ma afaddum fihi azabun azim. Azabun fa'il oleh massa, ya. Massa, ya. Massa, kemudian ada lamassa. Ini kalimat sebelumnya apa nih? Nah, kalian disentuh, ya, fima disebabkan oleh sesuatu afaddum yang kalian bercakap-cakap fihi padanya, azabun azim oleh azab yang agung. Jadi fima ini dikarenakan, fima dikarenakan oleh sesuatu afaddum fihi yang kalian mengucapkan fihi pada apa-apa tersebut, azabun azim oleh azab yang agung. Jadi fi di sini bermakna ta'lil. Nah, ini yang terkenal nih, yang dicontohkan. Dakhalatim ra'atun annara, ya, wanita masuk neraka fihi rotin dikarenakan kucing. Ya, dikarenakan kucing, disebabkan kucing. Jadi fi di situ li ta'lil. Kemudian rubba, ini yang ketujuh. Rubba ini ada dua, mana ada taklil dan ada taksir. Taklil contoh misalkan rubba rajulin karimin laqitu fi hadzal qaryah, fi hadzihil qaryah atau fi hadzal qaryah, kurang alifnya. Rubba berarti sedikit lelaki yang mulia, sedikit lelaki mulia yang aku jumpainya di kampung ini. Nah, ini untuk ngejek, ya, dikit sekali orang yang baik yang aku jumpai di sini. Nah, ngejek. Nah, rubba ini litaklil. Ada litaksir misalkan rubba kasyatin fid dunya ariyatun yaumal qiyamah ariyatun fil akhirah. Rubba kasyatin, banyak orang yang berpakaian fid dunya di dunia, ariyatun telanjang fil akhirah di hari akhir. Jadi banyak orang yang berpakaian di dunia tetapi telanjang di hari kiamat nanti. Rubba ini bermakna banyak, litaksir. Ada catatan tanbihat. Pertama, ini untuk rubba, ya. Yajibu an taqa'a rubba fi awwali jumlatiha. Ya, wajib terletak rubba ini di awal jumlah. Jadi rubba itu harus di awal. Rubba rajulin, rubba kasyatin. Tidak bisa di tengah-tengah. Itu harus di awal. Yang kedua, yajibu an yakuna majruruha nakiratan. Jadi yang wajib, ya, yang dijarkannya itu nakirah, ya, kasyatin, rajulin, nakirah, wajib nakirah. Jadi yang dijarkan oleh rubba wajib nakirah. Fala tadkhulu 'alal ma'rifah, dia tidak masuk kepada ma'rifah. Jadi tidak bisa rubbar rajuli, tidak bisa. Dia harus nakirah, rubbar rajulin. Kemudian yang ketiga, wajib na'tu majruriha, wajib naat majrurnya. Jadi wajib ada naat pada majrurnya. Nah, majrurnya mana? Rajulin, ini kan majrur nih, majrur rubba. Lalu pada majrur rubba wajib ada naat, karimin. Nah, jadi rubba rajulin karimin. Rubba kasyatin fid. Nah, mana ini naatnya nih, kasyah. Nah, ini karena jar majrur maka dia muta'alliqnya kepada satu yang mahdzuf yang dia diperlakukan sebagai naat. Mungkin bisa, ya.
menggunakan kalimat rubba kasiyatin mustaqirratin fid dunya. Jadi naatnya dibuang. Kemudian yang keempat, tajurru rubba menjarkan fil lafzi faqat, di lafadznya saja. Jadi kasiyatin rajul ini majrur secara lafaz. Lafdzan. Wal ismul majrur biha yakunu fi mali raf'in mubtada. Isim yang majrur itu dia punya mahal sebagai mubtada. Jadi rajul ini meskipun secara lafaz ini adalah majrur oleh rubba, tetapi secara mahal dia sebagai mubtada, ya. Lalu rubahnya sebagai apa nanti? Dia sebagai huruf menyerupai huruf tambahan. Ya, seperti huruf tambahan atau huruf tambahan lah, rubba rajulin. Jadi rajulnya ini dia secara mahal di i'rab sebagai mubtada. Kemudian al-ba al-isti'anah, ya. Ba ini pertama maknanya al-isti'anah. Apa al-isti'anah? Dakhilatun ala alatil fi'li. Dia masuk kepada alat-alat perbuatan, alat-alat untuk beraktivitas. Contoh misalkan katabtu bil qalami. Katabtu aku menulis. Ini perbuatannya menulis bil qalami dengan pulpen, dengan bantuan pulpen. Jadi al-qalam ini kan alat, ya. Alat untuk melakukan suatu perbuatan, yaitu menulis. Nah, ada bi. Nah, di sini ba-nya ini lil isti'anah, listi'anah. Katabtu bil qalami, aku menulis dengan bantuan pulpen. Qata'tu bisikin, aku memotong dengan bantuan sikin, golok atau pisau. Jadi ba di sini listi'anah. Nah, ba ini masuk kepada alat-alat perbuatan. Asikin alat, al-qalam itu alat. Kemudian yang kedua ba sababiyah wa ta'lil. Contoh fa bi zulmin minal ladzina hadu harramna 'alaihim thayyibatin wa hillat lahum. Maka disebabkan kezaliman minal ladzina hadu, orang-orang Yahudi, haramna kami haramkan 'alaihim atas mereka thayyibatin perkara-perkara baik, uhillat lahum yang sebelumnya telah dihalalkan untuk mereka. Jadi bi di sini sababiyah atau ta'lil, disebabkan, dikarenakan kezaliman mereka. Contoh contoh lagi ya. Innakum zalamtum anfusakum bittikhazikumul ijla. Innakum sungguhnya kalian zalim anfusakum atas diri kalian bittikhazikum, ya, disebabkan, dikarenakan kalian menjadikan al-ijla, yang menjadikan ijl, menjadikan anak sapi sebagai sembahan, ya. Jadi bi di sini bermakna sababiyah, ya, ta'lil. Ya, disebabkan atau dikarenakan kalian menjadikan anak sapi sebagai sembahan. Kemudian al-dzarfiyah, jadi ba bermakna dzarf, keterangan tempat. Seperti walaqad nasarakumullahu bi badrin. Walaqad, dan sungguh, nasarakumullah, ya. Nasarakumullahu, Allah menolong kalian, dan sungguh Allah menolong kalian bi badrin ay fi badrin, di Badar, dan sungguh Allah menolong kalian, ya, di Badar. Jadi bi di sini bermakna dzarf, ya, berarti bermakna fi. Kemudian yang keempat dari makna ba adalah al-musahabah, ya, berarti ma'a artinya. Qila, dikatakan, ya Nuh, wahai Nuh, ihbit, turunlah engkau, bisalamim minna, ya, ba di sini artinya musahabah, ma'asalam, ya, disertai keselamatan minna, dari kami. Wahai Nuh, turunlah, ya, disertai keselamatan dari kami. Jadi bi bermakna musahabah, turun bersama keselamatan dari kami, disertai keselamatan dari kami. Contoh lagi misalkan bi'atuka dar bi asasiha, bi'atuka, aku menjual kepadamu, ad-dar, rumah, bi asasiha ay ma'a asasiha, ya, disertai atau bersama alat-alatnya, barang-barangnya, perkakasnya. Jadi aku menjual rumah kepadamu beserta perkakas-perkakas yang ada di dalamnya. Nah, itu makna ba. Kemudian yang keberapa ya? 78. Al-kaf litashbih, untuk menunjukkan penyerupaan, seperti ulaika kal an'ami, mereka itulah kal an'ami, seperti binatang, bal hum adall, bahkan mereka adall, lebih menyesatkan, lebih hina, lebih sesat, ya. Lebih sesat, bahkan mereka lebih sesat. Ulaika humul ghafilun, mereka itulah orang-orang yang lalai. Kal an'ami, ada kaf di sini litashbih, untuk menyerupakan, seperti binatang ternak, ya, seperti binatang.
Walahul jawaril munsya'atu fil bahri kal a'lam, walahu dan baginya al jawari, kapal-kapal, al munsya'atu. Nah, ini sebagai mubtada muakhir ya. Al munsya'atu naat dari al jawari. Maka dibaca rofa. Nah, ini rofa juga ya, cuma di takdir ya. Walahul jawaril munsya'atu, dan miliknya dan baginya ya kapal-kapal yang berlayar fil bahri di laut kal a'lam, seperti a'lam, seperti apa ya? Seperti gunung-gunung kalau tidak saya, kal a'lam. Nah, di sini kaf ini litashbih, seperti. Kemudian yang terakhir lam. Nah, adapun nanti ba dengan baul qasam dengan taul qasam tidak saya masukkan karena itu gampang ya. Billahi tallahi, nah misalkan. Kemudian waw wallahi untuk sumpah semua. Jadi maknanya cuma satu ya, untuk sumpah. Ya, billahi tallahi wallahi. Nah, ini yang terakhir lam. Maknanya lil milki, al milku. Apa itu al milku? Taqa'u baina dzataini, dia terletak di antara dua zat. Wa tadkhulu ala dzatil lati tamlikul ukhra, dan dia masuk atas zat yang ya dia memiliki yang lain. Contoh, biar contoh gampang. Apa itu yang dimaksud al milku? Innal arda lillah. Ah, ini lam li yang terletak di antara dua isim zat. Al arda isim zat, Allah isim zat. Ya. Dan ya, salah satu isim zat di sini ini bisa memiliki yang lain. Innal arda, sesungguhnya bumi, lillah adalah milik Allah. Allah bisa memiliki karena memang Allah pemilik al-arda. Nah, ini yang dimaksud dengan lam lil milki, terletak di antara dua isim zat dan salah satunya ini bisa memiliki yang lain. Al-malu li Zaidin, harta milik Zaid. Al-malu isim zat, Zaid isim zat, di antara isim zat ada lam lil milki. Dan salah satu dari isim zat itu bisa memiliki yang lain. Di sini si Zaid bisa memiliki mal. Makanya ini lam lil milki. Nah, beda dengan al-ikhtisas. Al-ikhtisas ini taqa'u baina dzatain, dia juga terletak di antara dua zat. Wa tadkhulu, dan dia masuk ala zatin, kepada isim zat yang lain, la tamlikul ukhra, yang dia tidak bisa memiliki yang lainnya. Memang dua-duanya isim zat, tetapi salah satu atau siapapun dari salah satu dari keduanya itu tidak bisa memiliki yang lain. Contoh, innalahu aban, sesungguhnya bapak adalah milik dia. Ya, bapak milik dia. Dia itu tidak bisa memiliki karena bapak itu bukan dimiliki. Ya. Nah, ini disebut dengan ikhtisas. Sungguhnya bapak lahu, ya. Ya, gimana ya terjemahannya? Nah, pokoknya dia antara aban, ya. Ya, aban dengan hu. Nah, ini karena ini jar majrurnya seperti ini, ya. Lahu, ini dia salah satunya tidak bisa memiliki yang lain. Atau gampangnya yang nomor 2 dah. Al-babu lidari. Nah, ini biar gampang ya yang disebut dengan isim zat. Al-bab ini isim zat, ad-dar isim zat. Nah, antara salah satu dari kedua ini tidak mungkin bisa memiliki yang lain. Ad-dar, ya, rumah, tidak mungkin bisa memiliki. Maka memiliki pintu atau sebaliknya. Nah, maka yang demikian ini bukan lil milki tapi al-ikhtisas. Al-bab lidar. Pintu khusus rumah. Ya, pintu ini ya susah ya. Pintu rumah lah. Pintu rumah. Kan ada pintu rumah, ada pintu sekolah, ada pintu masjid. Nah, ini pintu rumah. Pintu khusus rumah. Ya, pintu khusus rumah karena ini pintu rumah. Itu yang dimaksud dengan ikhtisas. Tapi dipahami ya, yang penting paham ya. Kada al-istihqaq, untuk menunjukkan istihqaq, hiyal waqi'atu baina ma'nan wa zat. Nah, ini bedanya. Kalau istihqaq ini silam ini terletak di antara isim makna dengan isim zat. Ya. Kalau lil milki dan al-ikhtisas dua-duanya di antara isim zat. Ya, kalau ini satu isim makna, satu isim zat. Contoh, alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdu ini isim makna. Ya, alhamdulillah isim makna. Ya. Segala pujian, ada perbuatannya itu, pujian itu. Nah, ini disebut isim makna. Allah isim zat. Nah, jadi lam ini di antara isim makna dan isim zat. Ini namanya lam istihqaq.
Ya, alhamdu segala pujian lillah, milik Allah, milik Allah. Ini yang disebut dengan istihqaq. Kemudian yang terakhir, lam ini bermakna ta'lil, yaitu alasan atau karena. Seperti safartu ila Makkah lil haji. Ada lam di sini, lil haji. Ya, aku berjalan ya ke Mekah ya, dikarenakan haji. Ai min ajlil haji, ya, dari alasan karena haji. Jadi lil haji li ajlil haji. Li ta'lil lamnya. Ini masuk ke isim, juga bisa lam ta'lil ini masuk ke fi'il. Nanti kalau ke fi'il dia menasobkan dengan bantuan an mudmaratan. Wa anzalna ilaika dzikra, kami turunkan kepadamu az-dzikra Al-Qur'an litubayyina. Nih. Agar kamu menjelaskan linas kepada manusia manuzzila ilaihim, apa yang diturunkan kepada mereka, wala'allahum yatafakkarun, dan mudah-mudahan mereka berfikir. Litubayyina. Ini lam li ta'lil. Kami turunkan kepadamu Al-Qur'an supaya ya, agar karena kamu menjelaskannya, supaya kamu menjelaskanlah, supaya saya terjemahnya, supaya kamu menjelaskan kepada manusia manuzzila ilaihim, sesuatu yang diturunkan kepada mereka, wala'allahum yatafakkarun, dan mudah-mudahan mereka berfikir. Ini manuzzila ilaihim, ini mungkin agama-agama sama yang lain ya. Allah alam, coba dilihat lagi. Karena nuzila, kalau nuzila biasanya ya, turunkannya serentak. Atau kebalik ya. Pokoknya kita lihat lagi lah ini. Ini untuk menjelaskan kepada manusia sesuatu yang diturunkan kepada mereka. Ya. Nah, ini perlu dilihat. Oke, baik, itu keseluruhan makna-makna huruf jar. Jadi saya di sini hanya mencantumkan 9 saja. Ya, yang tidak dimasukkan adalah huruf qasam, karena itu maknanya ya untuk sumpah. Adapun nanti bisa masuk ke apa, itu saya pernah menjelaskan di kitab Muntamimah. Jadi silahkan dirujuk ke sana ya untuk huruf qasam ini. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas kesalahannya. Silahkan yang ingin bertanya tulis di kolom komentar.